Tangerang geger. Ular raksasa penjaga pagar laut muncul ke permukaan. Suasana damai di sebuah kampung nelayan di Tangerang terguncang oleh kedatangan Jaya Samudra Corp, perusahaan besar yang berniat mengeksploitasi sebuah terowongan bawah laut yang misterius di pagar laut. Proyek ambisius ini memicu reaksi alam yang tak terduga. Ular-ular raksasa yang selama ini menjadi penjaga ekosistem laut muncul ke permukaan, mengguncang penduduk setempat dengan keberadaan mereka yang menakutkan namun penuh makna. Pagi itu, suasana di pantai utara Tangerang tampak seperti biasa, dengan aktivitas yang ramai. Nelayan sibuk membawa hasil tangkapan mereka menggunakan perahu kecil. Anak-anak bermain di pasir yang mulai terasa panas, dan pedagang kaki lima menawarkan berbagai jajanan. Namun, suasana damai itu seketika berubah menjadi peristiwa yang mengguncang Tangerang. Semua bermula ketika suara gemuruh terdengar dari tengah laut, membuat para nelayan yang berada di perahu terdekat berhenti dan mencari sumbernya. Air laut yang semula tenang mendadak bergolak, seolah ada sesuatu yang besar bergerak di bawah permukaan. Apa itu? Gempa? Tanya Pak Jaka, seorang nelayan tua yang sudah lama dikenal di kampung tersebut. Sebelum ada yang memberi jawaban, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari kejauhan, muncul sebuah kepala ular besar yang menjulang di atas permukaan laut. Warnanya hitam dengan corak keemasan yang berkilau diterpa sinar matahari. Ular tersebut melingkar di sekitar struktur besar yang diyakini sebagai pagar laut, sebuah beton yang dibangun bertahun-tahun lalu untuk menahan gelombang besar. Orang-orang yang ada di pantai hanya bisa menatap dengan perasaan takut dan takjub. Itu ular atau naga? Teriak seorang anak sambil menunjuk dengan mata terbelalak. Pak Jaka, yang telah melaut lebih dari 40 tahun, mencoba tetap tenang. Itu ular laut raksasa. Tapi ini pertama kalinya aku melihat yang sebesar ini. Kabar tentang kemunculan ular raksasa itu cepat menyebar di seluruh Tangerang. Dalam waktu singkat, foto dan video amatir beredar luas di media sosial, membuat banyak orang penasaran dan khawatir. Pemerintah setempat pun segera mengirim tim ahli kelautan untuk menyelidiki fenomena ini. Sementara itu, warga pesisir mulai resah. Banyak nelayan yang memilih untuk tidak melaut karena takut bertemu ular raksasa tersebut. Beberapa orang bahkan menganggap kemunculannya sebagai pertanda buruk. Namun Pak Jaka mencoba menenangkan mereka. Jangan panik dulu. Mungkin ini hanya hewan yang tersesat. Kita tunggu apa kata para ahli, ujarnya. Penyelidikan pun dimulai. Tim ahli kelautan yang dipimpin oleh Dr. Firman tiba di lokasi dengan kapal penelitian mereka. Mereka menggunakan alat sonar untuk melacak pergerakan ular tersebut. Ini bukan ular biasa, namun kita tidak bisa langsung menganggapnya sebagai ancaman sebelum lebih memahami situasinya, ujar Dr. Firman kepada wartawan. Sementara itu, pemerintah mulai memasang penghalang tambahan di sekitar pagar laut untuk mencegah ular mendekati permukiman warga. Namun, ular tersebut tampaknya tidak menunjukkan perilaku agresif dan hanya berdiam di sekitar pagar laut, melingkar seolah menjaga sesuatu. Penemuan mengejutkan terjadi setelah beberapa hari penelitian. Dr. Firman dan timnya menemukan sebuah terowongan alami di dasar laut dekat pagar laut yang sebelumnya tidak terdeteksi. Terowongan itu dipenuhi karang dan kehidupan laut. Namun di dalamnya terdapat jejak-jejak aktivitas yang tidak biasa. Ada kemungkinan ular ini menjadikan terowongan itu sebagai sarangnya, ujar Dr. Firman. Yang lebih mencengangkan, terowongan tersebut menghubungkan dengan laut dalam yang sangat jarang dijelajahi manusia. Penemuan ini memunculkan teori baru. Beberapa ahli berpendapat bahwa ular ini mungkin merupakan spesies purba yang telah bertahan hidup di laut dalam dan baru muncul ke permukaan akibat gangguan dari aktivitas manusia, seperti pembangunan pagar laut dan penangkapan ikan besar-besaran yang mengusik ekosistem tempat ular itu tinggal. Meskipun para ahli meminta warga untuk tetap tenang, beberapa orang di desa pesisir mulai bertindak sendiri. Beberapa percaya bahwa ular itu adalah spesies purba, sementara yang lain menganggap kemunculannya sebagai ancaman yang harus segera diusir. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil dan merencanakan aksi untuk mendekati ular dengan perahu. Melihat hal ini, Pak Jaka segera mencoba menghentikan mereka. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Jika kalian mengganggunya, kita semua bisa dalam bahaya, ujarnya dengan khawatir. Namun, kelompok tersebut tetap nekat, membawa jaring dan tombak,
berlayar mendekati ular raksasa itu. Sesampainya di sana, kelompok nelayan mulai melemparkan jaring ke arah ular raksasa itu. Namun, tindakan mereka memicu reaksi yang tak terduga. Ular itu tiba-tiba bergerak, mengangkat tubuhnya yang besar, dan menatap mereka dengan mata bercahaya seperti bara api. Suara desisnya begitu keras hingga membuat air laut bergelombang. Ketakutan, kelompok itu bergegas melarikan diri ke pantai dengan wajah pucat. "Sudah kubilang, jangan ganggu dia," ujar Pak Jaka kecewa, sambil menggelengkan kepala. Kejadian ini segera menarik perhatian internasional. Beberapa tim dokumenter dari luar negeri datang untuk merekam fenomena unik tersebut. Namun, di tengah perhatian global, tekanan dari warga dan pemerintah untuk menangani ular raksasa itu semakin besar. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah ular tersebut benar-benar ancaman atau hanya makhluk yang berusaha bertahan dari kerusakan ekosistem akibat ulah manusia? Hari demi hari berlalu sejak kemunculan pertama ular raksasa itu. Tim ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Firman terus bekerja keras di sekitar pagar laut. Penelitian mereka mencapai titik kritis ketika alat sonar mendeteksi aktivitas besar di dasar laut. Penemuan itu mengejutkan, ular raksasa itu ternyata bukan satu-satunya makhluk besar di sana. Terowongan bawah laut yang ditemukan sebelumnya menyimpan lebih dari satu makhluk serupa. Kita mungkin sedang berhadapan dengan sebuah ekosistem baru yang belum pernah terungkap sebelumnya, ujar Dr. Firman serius dalam rapat timnya. Kabar tentang penemuan ini tidak langsung dipublikasikan, mengingat situasi yang sudah memanas. Namun, ketegangan meningkat ketika sebuah perusahaan eksplorasi asing bernama Jaya Samudra Corp mendapat izin dari pemerintah pusat untuk melakukan penelitian dan eksplorasi di wilayah tersebut. Mereka membawa kapal besar, robot bawah laut, dan peralatan canggih lainnya. Pak Jaka, yang mendengar hal ini, curiga. Mereka tidak mungkin hanya ingin meneliti, katanya kepada para nelayan. Perusahaan sebesar itu pasti punya rencana lain untuk mengambil keuntungan. Perusahaan itu segera mengambil alih sebagian besar area penelitian. Mereka memasang pagar keamanan tambahan di laut, melarang kapal nelayan mendekat, dan bahkan membatasi akses tim Dr. Firman. Meski begitu, Dr. Firman tetap berupaya mengumpulkan bukti untuk melindungi ular raksasa dan ekosistemnya. Sementara itu, robot bawah laut milik Jaya Samudra mulai menjelajahi terowongan. Rekaman yang dihasilkan menunjukkan pemandangan menakjubkan, formasi karang bercahaya yang indah, makhluk laut unik, dan ular-ular besar lainnya. Namun, suasana semakin menyeramkan saat robot mendekati area gelap di dalam terowongan. Tiba-tiba, robot itu berhenti bekerja, dan kamera terakhir menangkap bayangan besar mendekat sebelum robot tersebut dihancurkan. "Ada sesuatu yang sangat besar di dalam sana," kata salah satu pemimpin Jaya Samudra. "Kita tidak akan pergi sampai menemukan jawabannya." Di sisi lain, warga kampung mulai terbelah. Sebagian mendukung Jaya Samudra, berharap eksplorasi itu membawa kemajuan ekonomi bagi desa mereka. Namun, mayoritas, yang dipimpin oleh Pak Jaka, khawatir tentang dampaknya terhadap kehidupan laut dan ular raksasa itu. Jika mereka terus mengganggu tempat itu, bukan hanya ular yang akan terganggu, kita juga akan merasakan akibatnya, tegas Pak Jaka dalam sebuah pertemuan warga. Seorang pemuda bernama Arman, keponakan Pak Jaka, merasa penasaran dengan situasi tersebut. Ia diam-diam mulai melakukan penyelidikan sendiri untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh Jaya Samudra. Dengan bantuan teman-temannya, Arman menyelinap ke area terlarang pada malam hari dan berhasil merekam aktivitas rahasia perusahaan itu, termasuk alat berat yang tampaknya dirancang untuk menggali lebih dalam ke terowongan bawah laut. Sebuah kejadian mengejutkan terjadi ketika salah satu kapal Jaya Samudra yang bersandar di dekat pagar laut tiba-tiba dihantam sesuatu dari bawah air. Kapal itu terombang-ambing hebat dan mulai tenggelam. Sementara para pekerja melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. "Ular itu menyerang!" teriak salah satu pekerja. Namun, Dr. Firman yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan yakin bahwa ini bukan serangan biasa. Sesuatu memprovokasi mereka, pikirnya. Makhluk-makhluk ini hanya mencoba melindungi habitat mereka. Namun, insiden ini justru memperkeruh situasi. Media dengan cepat memberitakan bahwa ular raksasa itu adalah ancaman nyata,
Dan beberapa politisi mulai menyerukan agar makhluk tersebut segera ditangani sebelum menimbulkan bahaya lebih lanjut. Di tengah kekacauan itu, Arman dan teman-temannya membuat penemuan mengejutkan. Saat menyelam di dekat terowongan dengan peralatan seadanya, mereka menemukan sebuah struktur aneh di dalamnya. Struktur itu tampak seperti pilar batu besar yang tertutup karang, seolah-olah telah ada selama ribuan tahun. "Apa ini?" bisik Arman sambil merekam pemandangan itu dengan kamera kecil. Namun, sebelum mereka sempat menjelajah lebih jauh, seekor ular kecil muncul dari kegelapan, mengelilingi mereka dengan gerakan lambat. Merasa terancam, Arman segera memberi isyarat kepada teman-temannya untuk kembali ke permukaan. Dalam perjalanan kembali, mereka melihat sesuatu yang jauh lebih besar muncul di belakang mereka. Ular raksasa, dengan mata yang menyala di air gelap. Aneh ya, ular itu tidak menyerang. Ia hanya mengikuti mereka hingga pintu masuk terowongan, seolah-olah memastikan mereka keluar dengan selamat. Setelah kembali ke desa, Arman menunjukkan rekamannya kepada Pak Jaka dan Dr. Firman. Keduanya terkejut melihat struktur aneh di dalam terowongan tersebut. Dr. Firman segera menyadari bahwa itu bukan sekadar formasi alam. Ini bisa jadi penanda wilayah atau semacam tempat sakral bagi makhluk-makhluk itu, katanya. Jika kita menghancurkan atau mengusik struktur itu, kita mungkin menghadapi bahaya yang jauh lebih besar. Pak Jaka mengangguk setuju. Kita harus menghentikan Jaya Samudra sebelum mereka menemukan ini. Mereka tidak peduli apa yang dihancurkan, asalkan mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Namun, masalahnya tidak sederhana. Jaya Samudra memiliki pengaruh besar, dan pemerintah setempat tampaknya lebih memihak kepada perusahaan itu karena alasan ekonomi. Kisah ini memuncak ketika Jaya Samudra mengumumkan rencana mereka untuk mengirim alat berat ke dalam terowongan dengan alasan eksplorasi lebih lanjut. Namun, warga yang dipimpin oleh Pak Jaka dan Arman mulai merencanakan aksi protes untuk menghentikan rencana tersebut. Sementara itu, ular raksasa mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ia sering muncul ke permukaan, melingkari pagar laut lebih sering dari biasanya. Beberapa nelayan melaporkan bahwa air di sekitar kawasan itu semakin tidak stabil, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak di bawah permukaan. Kita sedang bermain dengan sesuatu yang tidak kita pahami sepenuhnya. Di satu sisi, Jaya Samudra bersikeras melanjutkan eksplorasi mereka, sementara Pak Jaka dan warga berusaha melindungi ular raksasa beserta ekosistemnya. Namun, misteri tentang struktur di dalam terowongan dan hubungan ular dengan tempat itu masih belum terpecahkan. Apa yang sebenarnya ada di dalam terowongan tersebut? Setelah protes yang digagas Pak Jaka dan warga mulai menarik perhatian media lokal, suasana di Tangerang semakin tegang. Jaya Samudra Corp merasa terganggu dengan aksi warga, sehingga mulai menggunakan pendekatan keras untuk menekan mereka. Polisi dan aparat keamanan mulai ditempatkan di sekitar lokasi penelitian untuk memastikan kegiatan mereka tidak terganggu. Namun, di balik ketegangan itu, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di dalam laut. Tim Jaya Samudra yang berhasil membawa alat berat mereka ke dekat terowongan, mendapati tekanan air dan aktivitas makhluk besar di area tersebut meningkat drastis. Beberapa pekerja mulai melaporkan suara gemuruh aneh yang terdengar dari dalam air, seolah-olah ada makhluk besar yang sedang menggeram. Sesuatu sedang bergerak di dalam sana, kata salah satu teknisi. Dan sepertinya tidak senang dengan kehadiran kita. Dr. Firman semakin mendalami struktur aneh yang ditemukan Arman di dasar laut. Pilar tersebut, yang terlihat seperti formasi batu kuno, mulai memancarkan cahaya redup seiring meningkatnya aktivitas manusia di sekitarnya. Dr. Firman menduga pilar ini mungkin berkaitan langsung dengan perilaku ular raksasa yang muncul di terowongan. Ia memperingatkan, jika pilar tersebut terganggu atau dihancurkan, dampaknya bisa sangat buruk. Pak Jaka, yang memiliki keyakinan kuat bahwa alam memiliki mekanisme untuk menjaga keseimbangannya, mengingatkan Dr. Firman agar tidak memberitahukan pihak Jaya Samudra mengenai temuan itu. Mereka hanya akan melihat pilar itu sebagai sesuatu yang bisa dieksploitasi, kata Pak Jaka. Pada suatu malam, suasana kampung nelayan yang tenang berubah tegang ketika terdengar suara keras dari laut. Sebuah kapal milik Jaya Samudra yang tengah memindahkan alat berat menuju terowongan diserang oleh ular raksasa. Kapal tersebut terbalik, dan beberapa alat berat jatuh ke dasar laut.
Warga yang menyaksikan merasa cemas. Namun ada pula yang merasa puas melihat balasan alam terhadap perusahaan besar tersebut. Insiden ini justru membuat Jaya Samudra semakin bertekad untuk menaklukkan makhluk itu. Ini sudah cukup, ujar pemimpin proyek Jaya Samudra, Mr. Patrick, kepada media. Kita harus menghentikan ancaman ini sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Tak lama setelah kejadian tersebut, Jaya Samudra mengumumkan rencana mereka untuk menggunakan senjata bawah laut untuk menetralkan ular raksasa. Mereka mengklaim bahwa ini adalah langkah terakhir untuk melindungi keselamatan manusia. Namun, warga yang dipimpin Pak Jaka segera menentang rencana itu. Ini bukan soal keselamatan manusia, teriak Pak Jaka dalam rapat warga. Mereka hanya ingin menghancurkan makhluk itu karena mereka tidak bisa mengendalikannya. Di sisi lain, Arman dan teman-temannya kembali menyelam ke terowongan untuk mengecek kondisi pilar setelah serangan ular. Mereka menemukan bahwa pilar itu kini memancarkan cahaya yang lebih terang dan dikelilingi oleh makhluk-makhluk laut kecil yang tampak seperti penjaga pilar. Jaya Samudra akhirnya meluncurkan misi mereka untuk menghancurkan ular raksasa. Sebuah kapal besar dilengkapi torpedo bawah laut berlayar menuju lokasi, bersama dengan drone bawah air yang dipersenjatai, siap menyerang jika ular muncul. Namun, apa yang terjadi selanjutnya melampaui perkiraan mereka. Saat torpedo pertama diluncurkan ke arah terowongan, ular raksasa muncul dengan kekuatan penuh. Ular itu dengan gesit menghancurkan beberapa drone dan bahkan menghantam kapal besar tersebut hingga terombang-ambing. Para pekerja di kapal mulai panik, beberapa melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Yang lebih mengejutkan, ular kedua, sedikit lebih kecil, muncul untuk bergabung dalam pertempuran. Ini bukan hanya tentang satu makhluk, ujar Dr. Firman yang menyaksikan dari darat. Ini adalah pertahanan mereka. Mereka melindungi sesuatu yang lebih besar. Saat pertempuran berlangsung, Arman dan teman-temannya yang berada di darat menyaksikan cahaya yang semakin terang dari arah laut. Dr. Firman menyadari bahwa pilar tersebut sedang bereaksi terhadap ancaman yang datang. Tunggu, katanya sambil menunjuk layar monitor yang menunjukkan rekaman sonar dari alat mereka. Pilar ini bukan benda mati. Ini seperti pusat energi yang mengontrol keseimbangan ekosistem di sini. Pak Jaka menatap monitor dengan serius. Jadi jika pilar ini dihancurkan, semua yang ada di laut ini bisa hancur. Pak Jaka dan Arman pun memutuskan untuk bertindak. Mereka mengorganisir warga untuk membuat barikade di laut menggunakan perahu. Mereka tidak akan membiarkan Jaya Samudra mendekati terowongan atau pilar. Namun, langkah mereka tidak mudah. Jaya Samudra yang didukung pihak keamanan mulai menekan warga untuk mundur. Ketegangan antara warga dan perusahaan semakin memanas. Ini bukan hanya tentang ular atau pilar, kata Pak Jaka kepada warga. Ini tentang kita semua. Jika kita membiarkan mereka menghancurkan ini, kita kehilangan rumah kita, laut kita, dan masa depan anak-anak kita. Di tengah ketegangan ini, tanda-tanda bencana mulai bermunculan. Ombak di sekitar pagar laut semakin besar, dan gempa kecil mulai terasa di daratan. Ular-ular raksasa tampak semakin gelisah dan sering muncul ke permukaan dengan gerakan agresif. Dr. Firman yakin bahwa pilar tersebut memberi peringatan. Jika mereka melanjutkan serangan, seluruh ekosistem ini bisa runtuh, bahkan lebih dari itu. Namun, Jaya Samudra tetap tidak peduli. Mereka mempersiapkan serangan terakhir untuk menghancurkan ular dan membuka akses ke terowongan. Jaya Samudra bersiap meluncurkan serangan terakhir, sementara warga yang dipimpin oleh Pak Jaka berjuang keras untuk melindungi laut mereka. Namun, ular-ular raksasa yang ada di dalam terowongan semakin menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sekadar makhluk besar, melainkan penjaga dari sesuatu yang jauh lebih penting. Apa yang sebenarnya dilindungi oleh ular-ular tersebut? Apakah pilar itu benar-benar pusat keseimbangan ekosistem laut? Atau adakah sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi dalam terowongan itu? Rencana serangan Jaya Samudra yang akan dilancarkan semakin membuat Pak Jaka dan warga cemas. Dalam sebuah pertemuan rahasia di rumah Pak Jaka, mereka memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih berisiko. Kita harus menghentikan mereka, kata Pak Jaka dengan tegas. Jika mereka menyerang, seluruh ekosistem ini akan hancur. Bukan hanya ular-ular itu, tapi juga laut kita.
Dr. Firman yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut mengusulkan rencana berisiko tinggi untuk menyusup ke kapal Jaya Samudra dan meretas sistem kontrol mereka. Saya tidak bisa melakukannya sendiri, tapi kita harus mencoba. Kalau mereka tidak bisa mengendalikan senjata mereka, setidaknya kita akan mendapatkan waktu untuk melindungi terowongan, katanya. Arman, yang dikenal pemberani, langsung menawarkan diri. Saya akan ikut, Pak. Saya tidak bisa diam saja melihat mereka menghancurkan semuanya. Keesokan harinya, suasana di laut semakin mencekam. Kapal besar Jaya Samudra bersiap di sekitar lokasi terowongan, dengan sistem senjata mereka sudah siap. Sementara itu, barikade perahu warga tampak kecil dibandingkan dengan kekuatan Jaya Samudra, namun mereka tidak menyerah. Warga mencoba menarik perhatian media yang datang meliput. Di balik layar, Arman dan Dr. Firman berhasil menyusup ke salah satu kapal kecil milik Jaya Samudra. Mereka berusaha meretas ruang kontrol utama dengan peralatan seadanya. Waktu kita tidak banyak, kata Dr. Firman. Kita harus menghentikan mereka sebelum peluncuran pertama. Tepat saat torpedo pertama diluncurkan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pilar di dalam terowongan memancarkan cahaya terang yang terlihat jelas dari permukaan laut. Semua orang, baik di kapal Jaya Samudra maupun di darat, terdiam menyaksikan fenomena ini. Namun, keindahan ini hanya sesaat, karena segera setelah itu, ular raksasa muncul ke permukaan dengan gerakan yang jauh lebih agresif. Kali ini, bukan 2, tetapi 3 ular raksasa muncul, melingkari kapal Jaya Samudra dan drone-drone mereka. Ini gila! Mereka semakin banyak, seru salah satu teknisi Jaya Samudra. Walaupun situasi semakin kacau, Jaya Samudra tetap bersikeras meluncurkan serangan kedua. Namun, Arman dan Dr. Firman berhasil meretas sistem mereka tepat waktu. Sistem peluncuran torpedo terhenti dan kapal Jaya Samudra menjadi lumpuh. Tapi kita belum selesai. Dalam kekacauan tersebut, Arman memutuskan untuk menyelam lebih dalam ke terowongan bersama tim kecil yang sudah dipersiapkan. Dengan peralatan selam seadanya, mereka berhasil sampai ke dasar terowongan. Penemuan mereka mengejutkan semua orang. Pilar itu ternyata bukan hanya struktur batu biasa, melainkan teknologi canggih yang dikelilingi makhluk-makhluk laut kecil bersinar. Cahaya pilar yang terang berubah menjadi aliran energi yang mengalir ke seluruh terowongan, membentuk jaringan yang tampak seperti urat nadi laut. Ini bukan sekadar pilar, ujar Arman dengan napas tersengal. Ini adalah pusat kehidupan laut di sini. Namun, mereka juga menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Telur-telur besar yang diletakkan oleh ular raksasa. Mereka bukan hanya melindungi pilar, kata Dr. Firman. Mereka melindungi keturunan mereka. Ketika Arman kembali ke permukaan dengan rekaman penemuan tersebut, ia segera menunjukkan gambar-gambar tentang pilar bercahaya dan telur-telur ular raksasa kepada media yang masih meliput. Gambar-gambar tersebut langsung viral, dan tekanan publik membuat Jaya Samudra tidak memiliki pilihan lain selain mundur. Pemimpin Jaya Samudra, Mr. Patrick, yang awalnya bersikeras melanjutkan proyek, akhirnya mengumumkan penghentian eksplorasi. Kami tidak menyadari pentingnya ekosistem ini, katanya dalam konferensi pers. Kami akan menarik semua alat berat kami dan menyerahkan penelitian ini kepada tim lokal. Setelah Jaya Samudra mundur, kehidupan di kampung nelayan mengalami perubahan signifikan. Warga, yang kini bersatu, bekerja sama dengan tim Dr. Firman untuk merawat dan melindungi terowongan serta ekosistem laut. Pemerintah daerah pun mengumumkan area tersebut sebagai zona konservasi yang dilindungi. Arman, yang kini menjadi pahlawan bagi warga, tetap rendah hati dalam segala hal. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Laut ini adalah milik kita semua dan kita harus menjaganya bersama-sama, katanya. Ular-ular raksasa kembali ke dalam terowongan, seolah mengetahui bahwa mereka kini berada di tempat yang aman. Pilar bercahaya yang sebelumnya mereka lindungi berdiri tegak sebagai simbol harmoni antara manusia dan alam. Dr. Firman dan timnya berhasil mendirikan pusat penelitian di dekat lokasi pilar untuk mempelajari lebih lanjut tentang hubungan antara pilar, ular-ular raksasa, dan ekosistem laut yang ada di sekitar mereka. Penemuan ini memberikan inspirasi bagi banyak pihak untuk lebih peduli terhadap keseimbangan alam. Kini,
Arman menjadi seorang aktivis lingkungan yang aktif mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga kelestarian laut. Ia kerap berbagi pengalamannya menghadapi ular raksasa dan betapa pentingnya manusia untuk hidup berdampingan dengan alam. Pak Jaka, yang sejak awal menjadi penggerak utama dalam melindungi laut, merasa puas melihat generasi muda mulai memikul tanggung jawab besar ini. "Kita telah banyak belajar," ujar Pak Jaka, sambil memandangi lautan yang kini tampak tenang. Di kejauhan, bayangan ular raksasa muncul sesekali di permukaan laut, seolah memberi isyarat bahwa mereka masih ada, tetap menjaga lautan dengan damai. Cerita ini berakhir dengan pesan yang sangat kuat tentang pentingnya menjaga alam dan hidup berdampingan dengan makhluk lain. Kisah ini mengakhiri dengan damai, menggambarkan bagaimana manusia dan alam menemukan cara untuk saling menghormati. Laut, dengan segala misterinya, tetap menjadi simbol kehidupan yang harus dijaga bersama. Penjaga laut kembali ke tempatnya, melindungi kehidupan yang menjadi tanggung jawab mereka. Laut yang tenang kini menjadi saksi dari perjuangan manusia yang memilih untuk berdamai dengan alam, bukan melawannya. Dengan semangat persatuan dan harapan baru, mereka belajar bahwa menjaga keseimbangan adalah tugas yang harus dijalankan bersama. Ketika langit senja memantulkan cahaya di atas ombak, ular-ular raksasa perlahan menghilang ke kedalaman, meninggalkan pesan yang tak terucap. Alam akan selalu melindungi mereka yang menghormatinya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga bumi, laut, dan segala isinya dengan sepenuh hati. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.